Shalom, yuk kita baca Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi dikatakan di sini nanti ada judgment day, hari penghakiman. Ini bisa berarti nanti ya, waktu di akhir zaman. Tapi judgment day itu juga bisa berarti pada saat-saat tertentu ya, atau pada saat kita nilai perkataan itu menjadi sangat berkuasa ya. Coba ingat baik-baik ya, kalau ketika orang misalnya di pengadilan ya, ucapannya itu membuat dia tuh bisa dibenarkan ya, atau mungkin dia itu dihukum ya karena ucapannya itu, karena pengakuannya itu. Nah, itu yang namanya judgment day ya. Itu bisa seperti itu. Jadi kita ini hidup secara fisik kan kita ada di dunia kasat mata, tapi juga ada dunia roh yang kita tidak lihat dengan mata jasmani kita. Di situ ada malaikat-malaikat, di situ ada roh-roh jahat dan sebagainya. Dan ucapan atau perkataan kita itu sebenarnya berdampak pada dunia roh ya. Perlu waktu untuk menjabarkan. Kalau kita melihat ya, tidak hanya di Alkitab tapi juga banyak kesaksian, itu sesuatu yang real sekali ya. Jadi artinya perkataan kita ini punya power, khususnya untuk orang yang sudah dewasa ya. Kita lihat Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu sebabnya di kitab Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kalau kita baca ayat selanjutnya, itu akan bicara tentang perkataan. Jadi kalau Lukas 6 ini mengatakan hati yang baik itu ya, itu akan meluap lewat mulut ya, perkataan atau kata-kata yang baik. Lalu kalau hati yang jahat nanti akan keluar lewat perkataan yang sejalan ya dengan isi hatinya seperti apa. Itu sebabnya juga di kitab Mazmur ada satu doa yang Daud naikkan ya, bunyinya berjaga-jagalah, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kadang-kadang bisa aja terjadi ya, ada satu emosi dalam hati kita ya, kesal dan sebagainya. Daud itu mengajarkan doa untuk ketika mau meluap perkataan yang negatif ya, karena mungkin hati yang sedang kesal, kecewa atau hal lainnya, maka ada satu rem di mulut itu supaya itu tidak keluar ya, walaupun mungkin hati sudah mau meluap ya. Kita lihat di Alkitab juga Musa mengalami hal seperti itu. Dikatakan di kitab Mazmur itu, ketika hatinya pahit, ia teledor dengan perkataannya. Ya, jadi awalnya hatinya tuh pahit, lalu nggak tahan, akhirnya keluar dari mulutnya perkataan yang harusnya dia nggak ucapkan, dan itu menunjukkan ada kesombongan, ya, dan akhirnya gara-gara itu dia tidak boleh masuk tanah perjanjian. Nah, hidup kita ini kan kita berinteraksi dengan banyak orang, ya, kita nggak bisa kendalikan orang lain, kita nggak bisa selalu berharap orang lain seperti yang kita harapkan. Tapi kita bisa jaga diri kita ya. Hati kita ya, jangan seperti Musa menjadi pahit. Padahal ini orang yang sangat lembut hatinya, lebih lembut dari semua orang yang ada di muka bumi pada saat itu ya. Tapi toh dia bisa pahit hatinya dan kemudian teledor dengan kata-katanya. Hati yang pahit itu akhirnya mengeluarkan kata-kata yang negatif, dan itu berdampak pada Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Kita lihat ayat yang lain lagi.
Roma 10 ayat 10. Nah, ini ayat yang sangat penting ya. Tentu semua ayat penting, tapi ini menyangkut tentang mekanisme bagaimana keselamatan, kesembuhan, berkat, pemulihan itu terjadi. Dari Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dikatakan di sini, ketika seorang itu percaya ya kepada Tuhan Yesus ya, maka orang itu dibenarkan ya. Itu hati ya, yang menentukan ya, sikap hati. Tapi selanjutnya dikatakan dengan mulut itu perlu diakui, dan itu yang menyebabkan realisasi dari apa yang Tuhan janjikan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, atau dipulihkan, atau disembuhkan. Dan mulut itu merupakan seperti stempel ya, pengakuan, konfirmasi atas apa yang ia percayai. Di sebagian gereja ya, gereja-gereja Presbyterian misalnya, ada kelas namanya katekisasi, yaitu belajar tentang Yesus ya, tentang firman Tuhan, dasar-dasar firman Tuhan. Lalu di ujung katekisasi itu ada yang setahun ya, ada yang mungkin berapa bulan, ada yang berapa minggu. Kalau misalnya mau menikah belum ada surat CD ya, itu perlu katekisasi. Lalu di ujung katekisasi itu ada namanya pengakuan percaya, yang mengaku akan Yesus ya. Nah, baru kemudian dianggap orang itu sudah menjadi orang Kristen yang dewasa dan ya boleh menikah ya. Nah, Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita kadang-kadang suka bercanda ya, kata-kata kita mungkin banyak yang sia-sia ya, artinya kita bilang oh saya cuma bercanda kok ya. Itu akhirnya kata-kata kita itu menjadi powerless ya, menjadi tidak berkuasa karena sering kita menganulir istilahnya ya, membatalkan ya apa yang sudah kita ucapkan karena perkataan kita berubah. Nah, di Amsal 18 ayat 21 ini mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi lidah kita ini seperti kemudi, menentukan arah hidup kita akan kemana. Siapa suka menggemakannya? Menggemakannya artinya mengucapkannya berulang-ulang. Ya, jadi memenuhi pikiran kita. Itu akan menjadi dominant thoughts ya, menjadi pikiran yang dominan. Karena perkataan yang kita ucapkan berulang-ulang, maka kita akan makan buahnya. Kita mungkin pernah baca kisah perempuan yang sakit pendarahan ketika dia mau menjamah ujung jubahnya Yesus. Itu firman Tuhan berkata begini, dia sudah mendengar berita-berita mengenai Yesus. Nah, jadi saya percaya di situ timbul satu iman, satu kerinduan juga untuk dia bisa sembuh. Kalau orang lain bisa sembuh oleh Yesus, saya juga mau dong. Tapi tiba-tiba muncul satu pengertian ya, dan itu mendorong dia itu untuk bertindak, yaitu menjamah ujung jubahnya Yesus. Saya percaya itu Roh Kudus menggerakkannya. Tapi dikatakan sebelum dia menjamah itu dikatakan begini, sebab katanya, ini dalam hatinya, sebab ia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Nah, jadi itu salah satu bentuk ekspresi iman ya. Dia ngomong pada diri dia sendiri, asal saya bisa pegang nih saya akan sembuh. Jadi itu dia katakan berulang-ulang, lalu tindakannya dia realisasikan. Dia usaha dan dia jamah ujung jubah Yesus itu. Jadi dari hati yang percaya, lalu dia mulai ucapkan berulang-ulang, ya, menguasai pemikirannya, kemudian dia bertindak. Tindakannya itu karena dilakukan dengan iman, menyebabkan ada power yang keluar dari tubuh Yesus dan menyembuhkan dia. Ya. Penting sekali kita bertindak dalam iman. Ya.
Saya baca di internet ya, ini ada kutipan yang bagus ya, doa pagi ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kata apa yang sering kita ucapkan ke anak kita, nah ini penting sekali ya. Kadang-kadang orang tua mungkin karena kesal ya, ini anak nggak berubah, dasar pemalas ya, anak tidak eh, bawa untung dan sebagainya. Wah, itu tanpa sadar kalau kita ucapkan kayak begitu ya, itu akan membentuk masa depan anak kita ya. Ingat kisah mengenai Yabes ya. Yabes itu dikatakan bahwa waktu dia lahir dia membawa kesakitan bagi ibunya. Jadi mungkin sungsang barangkali ya, lahirnya susah. Jadi ibunya sengsara, lalu begitu keluar ibunya bilang, aduh kamu nih bawa penyakit, kamu bawa susah buat hidup saya, kamu nih bawa sial. Udah kasih nama Yabes aja ya, man of sorrow ya, orang yang penuh dengan ya hal-hal yang negatif ya, kesukaran, kesedihan, penyesalan ya, atau bisa dikatakan juga sebagai pembawa sial. Nah itu melekat dalam hidupnya. Orang itu, anak itu akan seperti itu. Tapi kita baca di kitab Tawarik bagaimana ketika dia mengenal Tuhan, dia berseru kepada Allah Israel, dan dia bilang, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, kiranya engkau memperluas daerahku, tanganmu menyertai aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, ya. Dan ada perlindungan dalam hidupku. Dan dikatakan bahwa Allah mengabulkan permohonan doanya. Akibatnya dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi perkataan ibunya itu yang membuat kutuk dalam hidupnya ternyata bisa dipatahkan ya. Sehingga ketika dia berseru kepada Tuhan, justru hasilnya dia diberkati lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Nah, kita belajar di sini hati-hati ya. Perkataan yang kita ucapkan kepada anak-anak kita itu membentuk masa depan mereka ya. Saya ingat ada seorang yang ketika dia SMP, dia ketemu guru bahasa Inggris yang mencela dia. Ya, ketika dia mulai membaca teks bahasa Inggris, gurunya ngejek dan dia bilang dalam hati dia, gua nggak suka nih bahasa Inggris. Dan nilainya jelek terus. Tapi satu ketika dia menghadapi satu situasi waktu dia sudah lulus ya, sudah lulus SMP, lulus SMA, dia menghadapi situasi ketika dia butuh untuk ngerti bahasa Inggris, nggak ada yang nolong dia, temennya nggak tolong dia. Lalu ada orang lain yang tolong dia. Lalu dia punya tekad, saya mesti jago bahasa Inggris. Karena hari ini dia sangat jago, fasih dalam berbahasa Inggris. Ya, jadi perkataan itu menentukan arah hidup kita itu kemana. Ya. Kita lihat lagi Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah ini bicara banyak ya. Bicara kalau misalnya kita lihat di satu wilayah, kota, daerah, ya, atau provinsi, atau negara, ya, ada orang jadi leader, jadi hebat gitu ya. Negeri itu, negara itu berkembang ya, luar biasa. Ya. Sama ya seperti kita di Indonesia ini ya. Tuhan pakai presidennya Jokowi sehingga ini negeri berkembang luar biasa ya. Kita perhatikan ya secara objektif itu satu fakta yang tidak bisa dipungkiri ya. Tentu ada kekurangan tapi kemajuannya luar biasa dan kita bersyukur untuk hal itu. Nah, tapi mulut orang-orang fasik ini bisa meruntuhkannya. Jadi hoax yang disebarkan tuh bisa menggerogoti ya. Orang yang tadinya mungkin sudah percaya lalu karena perkataan orang-orang fasik negatif itu bisa meruntuhkan ya. Nah, itu danger sekali. Itu sebabnya kita harus jaga hati kita ya, perkataan kita. Nah, dalam kehidupan keluarga juga begitu ya. Kalau ada satu keberhasilan ya di rumah tangga, kita perlu jaga itu. Jangan sampai perkataan orang fasik ya, perkataan negatif, mana bisa, nggak cukup lah, mana mungkin gitu ya. Kamu nggak berhasil dan sebagainya gitu. Itu meruntuhkan apa yang sedang atau sudah dibangun ya. Dalam hidup kita juga begitu ya. Kita mungkin sudah hidup benar, lalu berkat Tuhan mulai datang. Tapi kalau mulut kita ini seperti orang fasik, ya, perkataannya negatif, maka itu bisa runtuh. Ya. Jadi hati-hati sekali ya. Didoain orang sembuh juga. Lalu habis itu jangan bicarakan lagi yang negatif. Nanti bisa balik lagi ya. Ada satu lagu yang terkenal nih ya. Give thanks
with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ucapkan syukur senantiasa dengan hati yang penuh ucapan syukur, ya. Berterima kasihlah dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ucapkan terima kasih kepada Yang Kudus, ya, karena Dia telah memberikan Yesus Kristus anaknya. Lalu lihat ya, ini bagian referennya. And now let the weak say I am strong. Apa artinya? Biarlah yang lemah berkata aku kuat. Let the poor say I am rich. Biarlah yang miskin berkata aku ini kaya. Because of what the Lord has done for us. Karena apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Jadi ini ajakan untuk berkata positif. Walaupun sedang lemah, ayo katakan aku kuat. Walaupun faktanya saat ini miskin, kekurangan, katakan bahwa aku kaya. Ya, karena Tuhan sudah kerjakan itu buat kita. Ada banyak janjinya di Alkitab yang bisa kita baca, kita renungkan. Tapi poinnya adalah, ayo katakan hal yang positif. Kalau baca kisah mengenai Gideon, dia penakut sebenarnya. Tapi waktu malaikat Tuhan berjumpa dengan dia, malaikat Tuhan ini berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Ya, padahal dia penakut. Tapi ucapan itu membuat Gideon itu menjadi berani. Nah, kita perlu jaga perkataan kita. Ada kutipan lain di internet ya, ini menarik sekali. Yang dikatakan begini, the scripture says in Yoel 3 ayat 10, ya, ayat Alkitab berkata di Yoel 3 ayat 10, let the weak say I am strong. Ya, biarlah yang lemah berkata aku kuat. And the poor say I am rich. Dan yang miskin berkata aku kaya. Jadi lagu tadi diambil dari ini, Yoel 3 ayat 10. That is to say, itu maksudnya, you should not speak negatively. Ya. Artinya kamu itu jangan berkata yang negatif, jangan berkata dengan negatif. No matter your present condition, apapun kondisimu saat ini. So, jadi dare to speak and act positively at all times. Beranilah berkata-kata dan bertindak secara positif setiap saat. Ya. Karena kata-kata itu ternyata membentuk dunia kita. Ya, words create your world. Ya. Perkataan yang kita dengar, baik yang kita ucapkan atau perkataan dari luar yang kita izinkan mengisi pikiran kita, menjadi dominant thought, menjadi pikiran yang dominan, itu akan membentuk dunia kita, mengarahkan hidup kita. Kalau kita bilang selalu negatif, gue emang nih kayaknya sial mulu ya, kita ketemu lampu merah, cari parkir susah, jalanan macet ya, bensin hampir habis ya, mau beli bensin pokoknya kayaknya sial terus. Nah, itu akan jadi kayak begitu ya. Dan itu secara psikologi terbentuknya seperti itu tuh dipelajari, memang ada ternyata ya. Jadi mari berkata positif, jaga perkataan kita supaya berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin.